Halo warga sipil semua, akhir-akhir ini kita sering dengan intervensi asing ya. Jadi ya, mari kita bahas sesuatu yang menarik. Jadi ada yang namanya FCTC ya, Perjanjian Internasional soal pengendalian tembakau yang sering dianggap solusi global. Tapi sebenarnya apakah ini cocok dengan Indonesia? Nah, inilah yang bakal kita bahas. Karena di kondisi sekarang kita nggak meratifikasi FCTC, tapi isinya mulai masuk nih ke regulasi nasional kita. Misalnya soal plain packaging gitu. Dan ini bukan cuma soal rokoknya, tapi industri tembakau yang melibatkan jutaan orang. FCTC ini bentuk tekanan luar yang bisa ganggu kedaulatan kita. Ya, menurut obrolan yang nanti akan kita dengar. Jadi menolak FCTC itu bukan berarti kita menolak sama kampanye kesehatan kan. Bahkan Amerika Serikat pernah keluar dari WHO karena menganggap kebijakan seperti FCTC ini syarat kepentingan. Nah, untuk bahas lebih dalam soal kedaulatan, tekanan asing, gue bakal ngobrol bareng sama Profesor Hikmahanto Juwana di Devil Advocate kali ini. Jadi, selamat mendengarkan. Oke, selamat datang di Devil Advocate. Kali ini dengan seorang guru besar, Prof. Hik dari Universitas Indonesia. Sekarang ada Prof ya? Iya, betul. Masih. Masih di Universitas Indonesia, hukum, lulusan UI, Nottingham. S2-nya di mana, Prof? Saya di Keio, di Jepang. Oh, agak random ya. Di Indonesia, Jepang, ke Inggris. Sedapatnya beasiswa. Yang penting ke luar negeri kan. Jadi gini langsung aja Prof, kita mau nanya soal aturan di Indonesia lah, regulasi sesuatu yang emang sangat-sangat abu-abu dan sangat-sangat di pinggir jurang Indonesia, urusan industri tembakau lah ya. Oke. Karena kan kita tahu industri ini lumayan jadi backbone lah buat marketnya Indonesia, buat ketahanan ekonomi kita. Tapi kan belakangan banyak regulasi yang di-adjust sebenarnya. Nah, kalau dalam konteks ketahanan ekonomi nasional ini, bagaimana Prof memandang posisi industri tembakau sebagai sektor strategis bagi industri kita atau yang menyumbang pendapatan signifikan bagi negara kita sebenarnya? Kalau dilihat dari kacamata Prof nih, melihat tapi Prof sendiri perokok atau enggak sih? Saya enggak. saya bukan perokok nih. Saya semoga secepatnya menjadi bukan perokok ya. Terus gimana nih sumbangsinya sama pembukaan sama penerimaan lapangan kerja? Sejauh yang Prof tahu lah selama ini. Iya, jadi gini. Pertama terima kasih nih ya, Devil's Advocate mengundang saya. Devil's Advocate itu kalau di dunia pengacara itu, ya pengacara kalau misalnya punya posisi kayak gini, untuk supaya dia siap menghadapi lawan, itu harus ada yang namanya Devil's Advocate. Iya. Ya kan, kayak gitu kan, idenya kan kayak gitu. Jadi karena satu masalah itu bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif berbeda untuk pengacara nih. Makanya pengacara tuh prinsipnya maju tak gentar membela siapa, Mas? Membela yang bayar mungkin? Jangan. Bukan ya? Bukan. Yang benar. Bukan juga. Bukan juga. Kalau yang sini bilang benar, lawannya pasti juga bilang dia benar kan? Nggak mungkin ada pengacara bilang, saya membela klien saya. Kalau membela yang menang gimana dong? Nggak bisa juga. Oke. Karena gini, harusnya jawabannya maju tak gentar membela yang memberi surat kuasa. Iya. Karena kita diajarkan di Fakultas Hukum tentang teknik-teknik membuat surat kuasa, bukan teknik-teknik membuat surat tagihan. Kalau membuat surat tagihan ya itu maju tak gentar membela yang bayar kan begitu. Yang ngasih surat kuasa belum tentu bayar ya. Nah, bayar itu juga ada definisinya lagi. Iya. Bayar dengan uang atau bayar dengan pahala. Jadi kalau sama lawyer nih panjang ceritanya nih. Tapi ginilah, terkait dengan industri tembakau ini, memang ada dua perspektif sih. Pertama adalah perspektif dari industri tembakau sendiri, yang kedua adalah perspektif dari kesehatan. Saya katakan kesehatan, kenapa kesehatan? Karena mungkin saja dari teman-teman kesehatan menginginkan bahwa manusia Indonesia harus manusia yang sehat. Ya. Manusia yang sehat, terjemahannya adalah bebas dari tembakau. Dan menurut teman-teman kesehatan, kalau misalnya ini diteruskan, karena tembakau ini punya dampak bagi kesehatan, nanti biaya untuk menangani mereka-mereka yang terdampak itu akan mahal. Misalnya BPJS juga akan mengeluarkan banyak uang di sana dan lain sebagainya. Tapi itu kalau dari sisi mereka yang concern terhadap kesehatan. Dan ini nggak hanya di Indonesia, ini juga di luar negeri seperti itu.
Nah, sementara dari sisi industri tembakau, mereka mengatakan begini, selama ada demand, ya tentu kita harus supply, kan gitu. Ternyata ya industri tembakau itu melihat bahwa kalau ada demand, pasti ada supply. Dan masalahnya juga ini kan sesuatu yang tidak dilarang. Ya, Bukan barang terlarang ya. Betul. Ternyata dari industri tembakau ini juga bisa banyak membuka lapangan pekerjaan. Bahkan bisa menyumbang kepada negara. Kenapa? Karena negara mengenakan cukai. Ya kan? Jadi negara dalam situasi yang ya mungkin seperti sekarang ini justru kalau pajak sedang turun, ya kan, bagaimana nih cukainya, ya kan? Nah, kalau cukainya bagus, ya alhamdulillah begitu. Nah, jadi di sini ada demand, lalu ada negara yang justru juga bisa mengenakan cukai, bahkan juga membuka lapangan pekerjaan, ya. Membuka lapangan pekerjaan karena apa? Mereka-mereka yang di daerah-daerah, di desa-desa ngelinting rokok itu, ya kan? Itu jadi punya pekerjaan. Bahkan mereka bisa juga bekerja di pabrik-pabrik rokok. Nah itu, ya. Jadi ada dua perspektif seperti itu. Nah pertanyaannya adalah regulator nih, pemerintah. Seperti hakim juga, hakim kan harus adil, ya kan? Regulator kita harus bicara regulatornya gimana maunya, ya. Memang kalau dari sisi katakanlah Kementerian Kesehatan, pastilah mereka minta supaya udah dikurangi aja, ya, secara signifikan. Sementara kalau misalnya dari Kementerian Perindustrian mungkin, Kementerian Tenaga Kerja mungkin, Kementerian Perdagangan yang mungkin juga bisa mengekspor nih rokok, bahkan zaman dulu tuh tembakau dari Dili itu terkenal. Sampai ada sengketa yang kemudian Prof. Mokhtar Kusumatmaja almarhum mantan Menteri Luar Negeri itu membela gitu ya. Nah, dari mereka pasti tunggu dulu, jangan langsung ditutup. Ya, apalagi juga dari Kementerian Keuangan kan menghasilkan uang ini. Ya, kalau misalnya langsung ditutup kayak begitu, gimana nanti lapangan pekerjaan? Bagaimana nih pendapatan untuk negara, APBN? Bagaimana nih para petani tembakau? Ya, dan masih banyak lagi rentetannya. Jadi pemerintah harusnya itu bijak ketika harus membuat regulasi, harus melihat konteks. Tapi ini masalahnya Mas, ada perjanjian internasional yang namanya FCTC, Framework Convention on Tobacco Control. Ya. Jadi ketentuan FCTC ini itu dibuat oleh negara-negara yang sangat concern terhadap masalah kesehatan. Khususnya tembakau nih ya. Khususnya karena tembakau, dampak tembakau, betul. Dampak tembakau, ya kan? Coba deh nanti cek kalau misalnya nggak percaya, pasti nggak ada list yang membuat FCTC itu dari Indonesia gitu, nggak mungkin. Tapi Indonesia menginduk ke situ nggak, Prof? Nah, ini yang saya mau cerita nih. Jadi FCTC itu ada. Lalu FCTC ini kan untuk mengendalikan tembakau nih. Karena mereka juga banyak negara-negara yang khawatir negara seperti Indonesia yang bisa menghasilkan punya industri tembakau itu akan mengekspor tembakau itu ke negara-negara mereka. Dan itu yang akan membuat mungkin masyarakatnya akan terdampak gitu ya. Nah, jadi negara-negara tertentu bahkan mungkin juga LSM-nya gitu ya, itu mencoba meyakinkan pemerintah penetrasi ya. Kalau dalam konteks kasarnya tuh melakukan intervensi gitu kan. Terhadap pemerintah yang punya kewenangan untuk membuat kebijakan ini. Gitu. Jadi legal, sah atau ya kalau misalnya ya kan biasanya gini, kalau misalnya intervensi kamu harus ini, ya nggak sah itu. Ya kalau zaman kita dulu dijajah Belanda itu namanya ada azas konkordansi. Jadi aturan yang di Belanda berlaku, itu berlaku langsung juga di Hindia Belanda, Indonesia pada waktu itu. Itu bisa kayak begitu, karena kita dijajah. Tapi kan sekarang kita negara berdaulat. Jadi kalau misalnya dia langsung kayak gitu nggak bisa. Tapi terbuka nggak itu, Prof? Apanya? Upaya intervensi dan penetrasi FCTC ini kepada regulasi kita, kepada regulator, public policy kita. Sebenarnya sih bisa ada indikasi-indikasinya. Saya yakin sih pasti ada.
ya, apakah dia di pemerintah atau di LSM-nya, pasti ada. Dia ingin supaya Indonesia bisa mengendalikan industri tembakonya. Nah, ini kan yang jadi masalah tuh gini, Mas. Saya pernah buat artikel di Kompas tentang FCTC ini. Saya katakan jangan meratifikasi, ya kan? Wah, saya dapat serangan sih dari teman-teman yang concern terhadap masalah kesehatan. Kamu ini gimana sih katanya? Saya bilang gini, kalau misalnya ya para petani tembakau ini tidak bisa kita selesaikan, pelinting rokok itu tidak bisa kita selesaikan, masih banyak mereka yang belum dapat pekerjaan gitu ya. Terus kemudian negara masih bergantung pada revenue dari tembakau itu dan lain sebagainya. Maka saya bilang kamu buat kayak begitu, yang ada rakyat itu akan mendemo pemerintahnya. Saya ini kan udah berkecimpung dalam konteks hukum internasional udah lama. Ya, dan saya itu tahu jamak loh. Iya, jamak bahwa yang namanya perjanjian internasional itu dijadikan alat intervensi ke hukum dari suatu negara, kebijakan suatu negara yang tidak terlihat bahwa itu ilegal. Nah, jadi itu pakai perjanjian internasional, ya kan? Atau pakai ketergantungan ekonomi, ya. Kita punya ketergantungan hutang misalnya ke negara lain. Nanti negara lain bilang, Indonesia kamu harus punya ini. Kalau nggak awas kamu. Atau baru-baru ini, misalnya kita punya ketergantungan terhadap pangsa pasar Amerika. Trump langsung mengenakan tarif gitu kan. Iya, tarif kita dibebasin kan 90%. Itu coba, ini kan disuruh nego, akhirnya nego. Tapi kan negonya berat sebelah dong kalau kayak begini caranya, ya kan? Iya, kalau industri rokok kita mati nih. Rokok ilegal dari Indonesia. Iya. Kalau rokok ilegal itu dibiarkan, itu pendapatan negara dari cukai, selesai udah. Ya kan? Jadi kalau saya melihat, ini devil's advocate ya, pemerintah tuh jangan melihat dari sisi, ini baik nih kesehatan dan lain sebagainya. Iya, saya setuju kalau kesehatannya. Tetapi tolong lihat dari industrinya dan bagaimana masyarakat kita. Jangan sampai membuat regulasi yang nantinya kalau nggak diprotes oleh rakyat, nggak jalan juga. Betul. Dan nanti akan memunculkan, mohon maaf ya, kalau dulu di Amerika itu orang nggak boleh minum minuman keras. Ya kan? Akhirnya dilarang. Akhirnya muncul apa? Al Capone. Mafia justru. Negara nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan ini Mas, saya dikasih tahu juga sama teman. Jadi ada report dari World Bank tentang FCTC ini. Oh iya. Di situ diceritakan bahwa ini. Lalu diceritakan bahwa Indonesia ini akan sulit. Harus di-exclude, harus dikecualikan. Kenapa? Karena 8% dari keseluruhan PDB itu ketergantungan terhadap industri tokok sangat tinggi. Jadi kalau misalnya FCTC ini diberlakukan, udahlah, pasti tidak akan efektif, atau rakyat nanti bisa demo kepada pemerintah. Oke, Prof. Kalau ngelihat gelagatnya ini sebenarnya yang kemarin sempat saya bahas kan masalah plain packaging. Ya. Apakah itu salah satu bentuk turunan dari aturan dari regulasi FCTC ini? Jadi di pasal 11 dan pasal 13 FCTC itu ada cerita yang mengarah ke plain packaging ini. Jadi misalnya nggak boleh mempromosikan, nggak boleh ini dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya dijadikan plain packaging, itu ya polos saja. Nggak ada, paling cuma ada tulisannya merokok itu membahayakan, terus ada gambar yang menakutkan gitu ya. Tapi nggak ada. Nah kalau kayak begitu, saya bertanya nih, kalau mau diterapkan, karena kondisi kita di Indonesia ya, di mana rokok ilegal itu bisa beredar, apa jaminannya bahwa rokok ilegal itu justru tidak beredar? Dia bisa buat harga lebih murah lagi. Saya masih ingat di WTO. WTO itu Amerika Serikat melarang rokok-rokok kretek yang berbau katanya. Udah dilarang, gitu kan? Wah, sementara industri kita melihat ini prospek nih di Amerika Serikat. Pangsa pasarnya. Karena dilarang itu kita fight akhirnya, pemerintah fight. Karena pemerintah harus memikirkan industri rokok di Indonesia untuk membuka lapangan pekerjaan juga sama rakyatnya. Karena ada korelasinya. Akhirnya fight. Siapa yang menang tahu nggak? Kita yang menang, Indonesia. Ya kan? Indonesia menang nih. Nah, Australia misalnya udah membuat plain packaging semua. Nggak turun tuh. Nah itu dia. Tapi kita gugat juga. Iya. Kita memang kalah. Tapi begini, ini paradoksnya. Lucu kan Kementerian Perdagangan melawan di WTO, kebijakan Australia. Tapi katanya di Indonesia
oleh Kementerian Kesehatan, ini ada permen yang katanya mau dikeluarkan, yang cerita tentang plain packaging. Saya bilang gimana nih kita pemerintahnya nih? Kita yang gugat ke sana, masa kita buat sendiri? Makanya kayak begitu kan. Ini kalau misalnya Bapak Presiden tahu kayak masalah kayak gini, Pak Prabowo marah semarah-marahnya. Itu, ya kan? Nggak bisa dong kayak begini nih. Pak Prabowo itu menulis buku tentang paradoks Indonesia. Ya kan? Dan Pak Prabowo itu kan tentara militer. Kita harus tahu loyalitas satu ke atas. Gitu kan? Nah kalau misalnya di antara menteri ini berantem kayak begini, waduh. Mendak yang gugat, Menkesnya buat aturan yang digugat. Masuk logika nggak coba? Saya tanya. Ya kalau saya jadi pemimpin sih dua-duanya saya pecat ya. Ini gimana sih? Atau yang nggak ngikut aturan? Iya. Nggak ngikut. Artinya gini, harusnya kan dibicarakan sama-sama. Kan ada forum interkementerian. Gimana sih? Apa sih concernnya? Jangan mau menang sendiri. Lalu kemudian keluarlah PP tahun 2024-28 tahun 2024 tentang kesehatan. Dan di situ ada ketentuan juga mengenai masalah tembakau lah dan lain sebagainya. Lama-lama tembakau di Indonesia dikriminalkan. Kalau misalnya lihat kayak begini, gini ya, saya harus ingatkan nih sama pemerintah nih. Kalau misalnya Anda mau buat aturan, jangan cuma melihat ketentuannya saja. Lihat bagaimana masyarakatnya. Nah, jadi ini yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Nggak bisa menang sendiri Kementerian Kesehatan. Saya ini dibuat sekarang, saya lihat PP 28 2024 juga tidak terlalu efektif untuk mencegah misalnya rokok itu. Bahkan nanti ada aturan katanya yang sekian meter gitu ya, itu dekat sekolah, dekat apa dan lain sebagainya, itu tidak boleh menjual rokok gitu kan. Yang ngawasin siapa itu? Hah? Iya itu aneh. Nah, yang ngawasin siapa? Kan gitu kan harus ada aparat penegak hukum ya kan? Jangan jauh-jauh yang rokok harusnya dibeli 21 tahun Ini yang plus namanya aja pernah, gitu. kalau pemerintah selalu hanya berpikir tentang aturan saja. Tapi pokoknya yang penting udah ada aturan. Urusan penegakan, ya itu kan nanti ada aparatnya sendiri katanya, bukan urusan saya. Ya ini payah juga nih saya bilang nih. Ya ujung-ujungnya kan jadi celah untuk rokok ilegal masuk, rokok-rokok yang memang udah quote and quote penyebarannya nggak benar, pengawasannya nggak benar, dan itu yang kita lihat selama ini ya, bukan kita mendukung, ayo merokok, ya enggak, lebih baik tidak merokok gitu kan. Gini betul, saya gini, saya kan bukan perokok, keluarga besar saya juga nggak perokok. Ya, keluarga kecil saya nggak merokok, keluarga besar saya juga nggak ada yang merokok gitu kan. Tapi kok Bapak aneh ya, paradoks juga nih membela industri rokok. Karena yang saya bela bukan rokoknya, tetapi dampak dari rokok itu ternyata bisa memberikan hal yang positif bagi masyarakat kita. Ya misalnya saja saya punya mahasiswa waktu saya di Unjani, kita datang nih ke sebuah pabrik rokok lah gitu ya. Lalu dia cerita dan meneteskan air matanya. Dia bilang apa? Pak Rektor, dengan adanya industri rokok ini, saya bisa sekolah seperti sekarang. Karena ibu saya ini single mother gitu ya. Lalu kemudian juga nggak punya pendidikan yang khusus dan lain sebagainya. Sehingga saya bisa survive, bisa menjadi mahasiswa itu ya karena ada rokok. Ya kan? Memang kalau misalnya ditanya ada negatifnya, pastilah ada negatifnya. Ya. Nah justru disinilah pemerintah harus melakukan pertama sosialisasi kepada masyarakat, ya kan? Dan itu sudah dilakukan di setiap bungkus rokok itu kan ada tulisan rokok itu membahayakan, gitu ya, terus ada gambarnya dan lain sebagainya. Itu harus ada sosialisasi. Kedua, help desk itu kalau orang yang punya kecanduan dia mau berhenti, dia mau konsultasi, itu harus on terus. Ini ada tulisan help desk-nya tapi nggak on, gimana coba? Ya kan? Nah maintain itu memang mahal, tapi ya udah ambil dari uang cukai rokok ya untuk kemudian digunakan untuk itu. Lalu kemudian pemerintah juga harus membuat program-program misalnya senam jantung sehat lah, atau misalnya sosialisasi terhadap kanker dan lain sebagainya, terutama kanker paru-paru. Itu yang harus dilakukan, tapi bukan kemudian dengan aturan, oh saya pokoknya mau menyetop gitu. Nggak mungkin. Nah karena kalau kita lihat ini trennya adopsi kebijakan FCTC ini kan makin berlanjut nih sampai plain packaging dan segala macam. Sedangkan kita tahu
pemimpin kita sendiri, Presiden Prabowo Subianto pun bilang selalu berkobar-kobar ngomong kedaulatan dan lain sebagainya. Yang kayak tadi Bapak ceritakan lucu banget itu ya, kita gugat ke OSRI, kitanya sendiri di sini buat itu kan aneh banget sebenarnya. Karena balik lagi yang kita diskusikan kan bukan sebenarnya lebih baik orang merokok atau tidak ya, tapi bagaimana aturan itu dibuat serampangan dan ujung-ujungnya goalsnya nggak kecapai malah menimbulkan masalah yang baru kan ya Pak. Nah, tapi apa sih yang harus dilakukan pemerintah kita, government kita, regulator kita untuk menolak intervensi atau berdikari nih? Jadi kayak gimana cara kita untuk keluar dari tekanan eksternal yang semakin kesini kan semakin kita lihat nih, udahlah kontradiktif sama narasi pemimpin yang pengennya berdaulat gitu. Di industri yang sebenarnya kita punya peluang banget, saya masih bingung itu industri rokok Indonesia bukan jadi nomor 1 itu gimana? Tembakau kita udah paling enak. Industrinya juga bagus, perusahaan-perusahaannya bagus nih. Kok ya bisa gitu loh, kalau saya keluar negeri, misalnya saya merokok di tempat merokok, nggak ada 10 dari 10 orang yang minta rokok saya pasti bilang itu rokok paling enak gitu. Nah, itu kan. Beberapa industri ilegal makin naik, beberapa raksasa di industri tembakau bahkan kolaps kan, jatuh dan beberapa kali mengalami masalah gitu sebenarnya. Iya. Pertama yang kita harus pahami itu adalah tidak semua ketentuan perjanjian internasional itu harus di ini. Iya, dan ujungnya untuk tujuan mulia. Enggak. Bisnis juga. Bisnis juga akhirnya kan supaya dimatikan gitu ya. Mungkin nanti mereka akan membuatlah industri mereka sendiri ya kan. Atau mereka mau supaya rakyat mereka tidak punya ketergantungan terhadap rokok dari luar negeri ya. Lalu mereka buat rokoknya sendiri kan gitu. Kalau sekarang kan posisinya mungkin kita pemain terbesar juga gitu kan soal ini. Coba nih, kita nih Indonesia nih ya, rokok, sawit. Yang perlu kita pahami, ya, terutama para stakeholders, terutama pemerintah, itu keinginan Bapak Presiden untuk kita swasembada. Ya. Dalam urusan rokok juga inginnya kita nih swasembada. Bahkan kalau kita sudah swasembada, bisa kemudian kita punya kemampuan untuk mengekspor. Tetapi yakin sama saya banyak negara yang tidak ingin kita tuh swasembada. Ya, karena mereka bilang bahwa Indonesia itu pangsa pasarnya besar. Ya, misalnya soal beras saja, kan pangsa pasarnya besar. Orang Indonesia makan beras, ya makan nasi. Nah, sehingga apa? Sehingga mereka pasti mau menggagalkan yang namanya swasembada beras. Belum lagi sapi. Indonesia ini kan makan rendang kita kan, apalagi pas Ramadan ini kan, hari raya, ya kan konsumsinya akan tinggi. Nah, jadi pemerintah itu harus paham dulu, satu itu. Lalu yang kedua, memang negara-negara banyak yang bilang gini, udah deh kamu ikut serta dalam perjanjian internasional ini. Kamu ratifikasi. Ya kan? Saya udah dengar tuh zamannya Pak SBY sudah didorong, zamannya Pak Jokowi. Ya, mungkin sekarang juga mungkin didorong-dorong juga supaya Indonesia ratifikasi. Karena kalau sudah diratifikasi, disahkan, lalu ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional ini wajib oleh kita diterjemahkan ke dalam hukum nasional. Sehingga apa? Ketentuan hukum nasional ini akan sesuai dengan perjanjian internasional itu. Nah, jadi kita desak-desak terus. Kita nih, pemerintah masih bilang enggak, saya nggak mau. Tapi mereka nggak hilang akal juga. Jadi mereka bilang apa? Mereka udah ketentuannya saja kamu lihat, kamu adopsi. Jadi kamu nggak perlu meratifikasi ikut dalam perjanjian itu, tapi langsung kamu adopsi. Nah ini yang sekarang ya rancangan, kalau saya nggak salah ada Permenkes yang mau dibuat untuk itu. Disadarkan di pemerintah kita bahwa kita ini mau diintervensi. Nah makanya bagaimana sikap dari pemerintah? Satu, udah benar pemerintah tidak mau meratifikasi FCTC. Yang kedua, ketika ketentuan-ketentuan dari FCTC ini minta diadopsi ke dalam hukum nasional Indonesia, harusnya pemerintah tuh sadar, jangan gitu ya. Ayo kita diskusikan sama-sama untuk kemaslahatan tidak hanya dari sisi masyarakat gitu ya, terus kemudian juga sisi kesehatan, tapi juga industri tembakonya dan lain sebagainya. Nah seperti itu, jangan kemudian nanti suatu hari nanti yang saya nggak inginkan ya, masih banyak perokok-perokok di Indonesia. Tapi pabriknya bukan lagi di Indonesia, di luar negeri.
rokoknya bertambah, industrinya mati. Kan itu worst case banget ya. Mikir. Oke. Gitu. Terima kasih banyak Profesor Hik atas penjelasannya, ini bagus banget supaya orang tahu lah realitas seperti apa. Nggak semua hukum internasional itu tujuannya mulia ya. Betul.